Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua berupa kesehatan, kewarasan, kesempatan terutama yang sangat pol yaitu nikmat hidayah. Allah masih memberikan kepada kita keimanan yang benar, itu mengetahui agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini merupakan nikmat yang sangat pol sekali karena sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, bahwa dengan menetapi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis ini dijamin benarnya dan dijamin untungnya. Tersirat dalam surat Al-Baqarah yang di ayat-ayat yang awal itu yang berbunyi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Saya tidak menyitir di depannya ayat-ayat yang sebelumnya, di ujungnya ini menggambarkan bahwa orang yang dalam hidayah Allah itu termasuk orang yang beruntung, orang yang sukses. Nah, untuk itu pada materi kali ini masih berkaitan dengan masalah-masalah pembelajaran ilmu ruqyah. Karena ruqyah sendiri berkaitan dengan syariat. Kalau kita tidak memahami ruqyah yang syariah, maka akan terjerumus kepada ruqyah yang syirkiyah. Nah, sehingga kita tidak beruntung baik di dunia apalagi di akhirat. Karena apa? Karena kalau tidak berdasarkan atau tidak menerapkan yang syariah, maka terjerumus yang kesyirkiyah. Dalilnya adalah musyrik, kita diancam masuk neraka. Sebagaimana firman Allah, wa man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Bahwasanya barang siapa yang menyekutukan kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan dia tempatnya di neraka dan tidak ada baginya seorang penolong pun. Itu resikonya bagi orang-orang yang berbuat musyrik. Nah, ada lagi yang lebih familiar yang sering kita baca adalah Innaladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Dalam surat Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu berada di neraka jahannam. Itu resikonya. Maka supaya praktek atau terapi yang kita laksanakan ini benar, maka harus difahami juga atau harus diyakini juga bahwa yang dilakukan hanya adalah syar'i. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dasarnya tentang ruqyah syar'i. Ini ditulis oleh seorang yang membuat artikel ini sangat bagus sekali. Judulnya adalah kepada siapakah Anda berobat? Kesehatan adalah sebagian dari antara nikmat Allah yang banyak dilupakan oleh manusia. Benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang seringkali memperdaya kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Hadis riwayat Bukhari. Nikmatani maghbunun fima kasiru minanas asyatu wal faragh. Dan tidaklah seseorang merasakan arti penting nikmat sehat kecuali setelah jatuh sakit. Kesehatan adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat. Dan kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur kepadanya sebagaimana firman Allah taala yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Baqarah ayat 152.
Ada beberapa kondisi ketika sebagian orang sedang diuji oleh Allah dengan dicabutnya nikmat kesehatan, maksudnya jatuh sakit. Di antara mereka ada yang bersabar dan ridho dengan ketetapan dari Allah. Mereka tetap bertawakal dengan menempuh pengobatan yang diizinkan oleh syariat. Sehingga mereka pun mendulang pahala yang berlimpah dari Allah SWT karena sabar dan tawakalnya kepada Allah. Namun di antara mereka ada pula yang berputus asa dari rahmatnya Allah, berburuk sangka kepadanya, dan menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh syariat demi mencari sebuah kesembuhan, bahkan sampai menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Yang mereka dapatkan tidak lain hanyalah penderitaan di atas penderitaan. Penderitaan di dunia, setelah itu penderitaan abadi di neraka jika tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Karena Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lebih rendah dari syirik. Itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Untuk difahami bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Satu hal yang dapat memotivasi kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan adalah jaminan dari Allah bahwa seluruh jenis penyakit yang menimpa seorang hamba pasti ada obatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan akan menurunkan pula obatnya penyakit tersebut. Hadis Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, atau untuk meringankan penyakit tersebut. Hadis ini juga mengandung dorongan untuk mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan. Sebagaimana kita juga mempelajari obat untuk penyakit-penyakit hati. Karena Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa seluruh penyakit memiliki obat, maka hendaknya kita berusaha mempelajarinya dan kemudian mempraktekannya. Rasulullah SAW juga bersabda, untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut adalah apabila seseorang diberi obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya dan waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, maka dengan izin Allah orang sakit tersebut akan sembuh. Dan Allah SWT akan mengajarkan pengobatan tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad. Dinilai sahih oleh Syekh Albani. Berikutnya penjelasan tentang berobat. Berobat sama dengan mengambil sebab. Berobat sangat erat kaitannya dengan hukum mengambil sebab. Maksud mengambil sebab adalah seseorang melakukan suatu usaha, sarana, ya sebab itu, untuk dapat meraih apa yang dia inginkan. Misalnya seseorang mengambil sebab berupa belajar agar dapat meraih prestasi akademik. Demikian pula seseorang mengambil sebab berupa berobat agar dapat meraih kesembuhan dari penyakitnya. Di antara ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hukum-hukum dalam mengambil sebab adalah bahwa sebab atau sarana yang ditempuh tidak boleh menggunakan sarana yang haram. Apalagi sampai menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Meskipun metode pengobatan tersebut terbukti menyembuhkan berdasarkan pengalaman atau penelitian ilmiah. Selain itu, ketika mengambil sebab tersebut, hatinya harus senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah demi berpengaruhnya sebab tersebut. Hatinya tidak bersandar kepada sebab, sehingga dirinya pun merasa aman setelah mengambil sebab tersebut. Seseorang yang berobat, setelah dia berusaha maksimal mencari pengobatan yang diizinkan oleh syariat, maka dia bersandar
atau bertawakal kepada Allah, bukan kepada dokter yang merawatnya, betapapun hebatnya dokter tersebut, dan bukan pula kepada obat yang diminumnya, betapapun berkhasiatnya obat tersebut. Ini pernah saya sampaikan atau saya ceritakan suatu kisah ya, di dalam riwayat, tidak tahu diambil dari mana. Itu dulu Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, ya, lapor kepada Allah. Nah, oleh Allah ditunjukkan sebuah rumputan, istilah kita sekarang ya dikenal herbal gitulah, rumput apa gitu kan. Nah, disuruh mengkonsumsi rumput itu dan alhamdulillah sembuh. Lain waktu Nabi Musa sakit gigi, ya, diam-diam ya, secara naluri mengambil rumput itu dipakai untuk berobat. Ternyata tidak sembuh, malah parah. Ada komplain kepada Allah, ya Allah, kenapa dengan sakit yang sama saya berobat dengan berobat yang sama, rumput yang sama. Kalau yang dulu saya sembuh, kok sekarang saya ini makin parah sakitnya. Apa jawab Allah? Waktu yang pertama kamu sembuh karena itu dengan izin saya. Karena kamu mengadu kepada saya tunjukkan. Nah yang kedua kamu tidak sembuh karena kamu selonong sendiri. Tanpa permisi, tanpa minta petunjuk dari saya. Nah itu solusinya. Atau itu jalan ceritanya. Ternyata kita berobat itu yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan si sebab tersebut. Atau bukan si wasilahnya itu. Hal ini karena seseorang harus memiliki keyakinan bahwa betapapun hebatnya sebuah sebab atau obat atau semacamnya, namun hal itu tetap berada di bawah takdir Allah Ta'ala. Berikutnya bentuk-bentuk pengobatan alternatif yang diharamkan. Di antara pengobatan alternatif yang diharamkan adalah pengobatan yang mengandung unsur kesyirikan seperti berobat dengan menggunakan metode sihir. Sihir merupakan ungkapan tentang jimat-jimat, mantra-mantra, dan sejenisnya yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Yang sekarang lagi ngetren ya hipnotis atau sugesti, ya, hipnotis. Sehingga ada istilah hipnoterapi. Di antaranya ada yang membuat sakit, membunuh, dan memisahkan antara suami dan istri. Namun pengaruh sihir tersebut tetap tergantung pada izin Allah. Sihir ini merupakan bentuk kekufuran dan kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Maka Rasulullah menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, dan seterusnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pelaku sihir memiliki tanda-tanda yang dapat dikenali. Apabila dijumpai salah satu di antara tanda-tanda tersebut, maka pada seorang ahli pengobatan, maka dapat diduga bahwa ia melakukan praktek sihir atau melakukan praktek yang amat dekat dengan sihir. Di antara tanda-tanda tersebut adalah 1. Mengambil bekas pakaian yang dipakai oleh pasien, misal baju, tutup kepala, kaos dalam, celana dalam, dan lain-lain. Bahkan rambut, kuku. Nomor 2, meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih dan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan kadang-kadang melumurkan darah binatang tersebut pada bagian anggota badan yang sakit. Nomor 3, menuliskan jimat atau jampi-jampi yang tidak dapat dipahami maksudnya. Istilahnya raja-raja, wafak. Nomor 4, memerintahkan pasien untuk menyepi beberapa waktu di kamar yang tidak tembus cahaya matahari. Nomor 5, memerintahkan pasien untuk tidak menyentuh air selama jangka waktu tertentu dan kebanyakan selama 40 hari. Nomor 6, membaca mantra-mantra yang tidak dapat dipahami maknanya. Qomat kamit. Nomor 7, kadang ia memberitahukan nama, tempat tinggal, dan semua identitas pasien serta masalah yang dihadapi pasien tanpa pemberitahuan pasien kepadanya. Demikian pula diharamkan bagi seseorang untuk berobat kepada dukun.
Pada hakikatnya dukun tidak berbeda dengan tukang sihir dari sisi bahwa keduanya meminta bantuan kepada jin dan mematuhinya demi mencapai tujuan yang dia inginkan. Sedangkan perbuatan meminta bantuan kepada jin sendiri termasuk syirik akbar, syirik besar. Karena meminta bantuan kepada jin dalam hal-hal seperti ini tidaklah mungkin kecuali dengan mendekatkan diri kepada jin dengan suatu ibadah atau suatu ritual tertentu. Seorang dukun harus mendekatkan diri kepada jin dengan melaksanakan ibadah tertentu seperti menyembelih, istighosyah, kufur kepada Allah dengan menghina mushaf Al-Quran, mencela Allah Ta'ala atau amalan kesyirikan dan kekufuran yang semisal, agar mereka dibantu untuk diberitahu tentang perkara yang gaib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2006. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, di dalam hadis tersebut terdapat dalil kafirnya dukun dan tukang sihir karena keduanya mengaku mengetahui hal yang gaib, padahal hal itu adalah kekafiran. Demikian pula orang-orang yang membenarkannya, meyakininya dan ridho terhadapnya. Satu hal yang cukup memprihatinkan bagi kita adalah menyebarnya dukun dan tukang sihir yang berkedok sebagai tabib yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Di antara mereka banyak juga yang berani memasang iklan di surat kabar, medsos sekarang, dan mengklaim dirinya mampu mengetahui hal yang gaib. Di antara contoh praktek-praktek pengobatan yang mereka lakukan seperti 1. Pengobatan melalui jarak jauh, di mana keluarga pasien cukup membawa selembar foto pasien. Setelah itu si tabib akan mengetahui bahwa ia menderita misalnya sakit jantung dan gagal ginjal. Oleh si tabib, penyakit itu kemudian ditransfer jarak jauh ke binatang tertentu, misalnya ke kambing. Hal ini jelas-jelas termasuk berobat kepada dukun, karena apakah hanya melihat foto seseorang kemudian diketahui bahwa jantungnya bengkak, ginjalnya tidak berfungsi, dan lain-lain. Nomor 2, pengobatan metode lainnya. Pasien hanya diminta menyebutkan nama, tanggal lahir, dan kalau perlu wetonnya. Bisa hanya dengan telepon saja. Setelah itu si tabib akan mengatakan bahwa pasien tersebut memiliki masalah dengan paru-paru atau jantungnya, atau masalah-masalah kesehatan lainnya. Nomor 3, dukun lainnya hanya meminta pasien untuk mengirimkan sehelai rambutnya lewat pos. Setelah itu dia akan menerawang gaib untuk mendeteksi, merituali, dan memberikan sarana gaib kepada pasiennya. Nomor 4, pengobatan dengan ajian-ajian yang dapat ditransfer jarak jauh atau dengan menggunakan benda-benda gaib tertentu seperti batu gaib, gentong keramat, cukup dimasukkan air ke dalam gentong, kemudian airnya diminum, dan lain sebagainya. Praktek perdukunan dan sihir seolah-olah memang tidak dapat dipisahkan. Demikian pula pelakunya, orang-orang yang mengaku sebagai dukun paranormal atau orang pintar juga melakukan sihir, dan demikian pula sebaliknya. Demikianlah salah satu kerusakan yang sudah tersebar luas di Indonesia, ya bahkan mancanegara juga. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari kesyirikan. Bentuk pengobatan syirik lainnya adalah berobat dengan menggunakan jimat. Termasuk kerusakan pada masa sekarang ini adalah penggunaan jimat untuk mencegah atau mengobati penyakit tertentu. Tidak sungkan-sungkan pula pemilik jimat tersebut akan menawarkan jimatnya tersebut di koran-koran dan medsos agar menghasilkan uang. Di antaranya jimat dalam bentuk batu mustika atau cincin yang dapat mengeluarkan sinar tertentu yang dapat menyembuhkan penyakit apapun bentuknya. Hal ini termasuk kesyirikan karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan jimat atau tamimah maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya pengobatan dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh pula seseorang berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram meskipun tidak sampai derajat syirik.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dalam sesuatu yang diharamkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis-hadis ini beserta dalil yang lain semuanya tegas melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Misalnya bentuk pengobatan dengan menggunakan air kencingnya sendiri, air seni yang diminum, terutama air seni pertama kali yang dikeluarkan pada waktu pagi hari bangun tidur. Pengobatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena air seni adalah najis dan setiap barang najis pasti haram. Maka air seni termasuk ke dalam larangan ini. Begitu pula berobat dengan memakan binatang-binatang yang haram dimakan. Ada yang kelelawar, ada yang ular kobra, ada yang aneh-aneh yang haram. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa mengkaruniakan nikmat berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh kepada kita semua. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjadi hambanya yang bersih tauhidnya dan jauh dari kesyirikan. Nah, maka untuk terapi mandiri, ya, ruqyah diri sendiri, ya cukup dengan kita melakukan sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan di channel-channel yang lewat. Membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca 3 surat Al-Ikhlas, Falak, dan Anas. Itu lebih simpel, lebih praktis, dan lebih dinamis. Karena siapapun insya Allah bisa melakukan. Nah, saya ulangi, bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri sangat dianjurkan, apalagi di tempat kita tidak ada peruqyah, atau kalaupun ada, kita bingung masalah biaya, atau pekewuh, riku, risi, segan, sungkan. Untuk itu kali ini saya akan berbagi mengenai cara meruqyah diri sendiri, agar ketika kita atau orang lain terindikasi ada gangguan jin, kita bisa langsung meruqyah diri sendiri maupun orang lain, dalam tanda kutip ya keluarganya. Sebelum melakukan ruqyah mandiri, perhatikan adab-adabnya dulu, yaitu 1, harus dalam keadaan suci, artinya berwudu. 2, meyakini bahwa ruqyah hanya sebagai sebab, sedangkan yang menyembuhkan hanya Allah SWT. 3, bertobat dari segala bentuk dosa, terutama dosa kesyirikan. Kalau mau ada sangkut pautnya dengan masalah hati, dendam, emosi buruk, ya harus diselesaikan dulu dengan keluarganya, orang tuanya, tetangganya, relasinya. Nomor 4, tempatnya harus kondusif, bebas dari hal-hal yang diharamkan seperti bersih dari gambar-gambar bernyawa, patung, lonceng, anjing, dan suara-suara musik dan nyanyian. Semua ini harus dihilangkan selamanya, bukan pada waktu ruqyah saja. Nomor 5, bila ada jimat-jimat harus dihancurkan. Nomor 6, duduklah dengan tenang menghadap ke kiblat, dihancurkan setelah dilakukan sholat. Bagusnya dilakukan setelah sholat. 7, niatkan dalam hati tujuan untuk meruqyah, niatnya untuk ruqyah kesembuhan penyakit apa gitu kan. Jadi harus diafirmasi bahwa ruqyah ini niatnya untuk kesembuhan sakit yang dia derita, sakit yang dialami. Berikutnya mulai dengan memuji kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi. Memuji kepada Allah ya seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus baca istighfar.
Semakin banyak, semakin baik. Bisa bilangan 3 kali, bisa 100 kali istighfar. Atau kombinasi istighfar itu kan minta ampun. Bisa lafalnya itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih, Rabbik fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Itu bacaan istighfar. Jadi kalau disebut istighfar, nah konteksnya banyak jenisnya, tinggal dipilih atau digabung semua. Berikutnya baca hauqalah la haula wala quwata illa billah 3 kali. Berikutnya lagi baca ya bahasa Jawanya itu sambat atau seruan permohonan itu. Jadi diambil dari nama-nama di Asmaul Husna itu. Pertama yang berkaitan dengan minta kesembuhan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ada lagi yang ya Dzal Jalali wal Ikram gitu. Ada lagi yang ya Rahman ya Rahim. Jadi disebutkan nama-nama dari Asmaul Husna, terus dimintain ujungnya afirmasinya apa. Karena ini untuk kesembuhan, pertolongan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Berikutnya mulailah membaca ayat-ayat ruqyah dengan khusyuk sambil memegang tempat atau bagian yang sakit. Kekhusyuan hanya bisa didapatkan dengan memahami apa yang dibaca. Jadi pahamilah apa yang dibaca dengan baik. Jadilah pembaca yang paham. Di antaranya yang dimulai dari surat Al-Fatihah. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 102. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Berikutnya Al-Baqarah 284 sampai 286. Berikutnya surat Al-Imran ayat 18 sampai 19. Berikutnya surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Berikutnya surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Berikutnya surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32, surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 36, berikutnya surat Hasr ayat 21 sampai 24, berikutnya surat Jin ayat 1 sampai 9, berikutnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Adapun kalau mau nambah, ditambah lagi doa-doa dari hadis Nabi yang sahih. Di antaranya adalah Allahumma adibil ba'sa rabban nas, isfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah hilangkanlah penyakit ini wahai penguasa seluruh manusia. Sembuhkanlah, engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Letakkan tangan di tempat yang sakit, lalu baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Yang artinya dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku hadapi dan yang aku khawatirkan atau yang aku hindari. Untuk pemula ya cukup itu dulu. Yang penting tanamkan keimanan yang kuat bahwa doa-doa di atas hanya sebab saja. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengamalkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.